Oke, kali ini kita masuk ke section 5. Judul section 5 ini adalah penguat keliling atau biasanya disebut sebagai stiffener. Jadi penguat keliling berarti nanti ada sebuah bejana, lalu di sekelilingnya kita berikan penguat. Kenapa harus diberi penguat? Biasanya bejana-bejana yang diberikan penguat adalah bejana yang beroperasi pada external pressure. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang external pressure, di mana kalau external pressure itu di dalam bejana tekanannya berupa tekanan vakum atau tekanan di dalam bejana kurang dari tekanan lingkungan. Sehingga karena bejana tersebut beroperasi pada external pressure atau tekanan vakum, umumnya tembal bejananya lebih besar dibandingkan bejana yang beroperasi di internal pressure. Nah, karena ada beberapa faktor, jadi kalau semakin tebal bejana, otomatis bejananya akan semakin mahal. Maka caranya supaya menekan biaya operasi, salah satu caranya adalah dengan melakukan penipisan tembal bejana. Nah, penipisan tembal bejana ini bisa dilakukan ketika kita memberikan penguat keliling ke vessel. Contohnya adalah di sebelah kanan kalian ini ada bejana berwarna hijau, lalu ada ring berwarna orange. Nah, ring ini adalah stiffener. Jadi biasanya ring yang ada di menyelimuti bejana atau di bejana itu kita sebut sebagai stiffener atau penguat keliling. Stiffener yang akan kita pakai itu sebenarnya jenisnya sangat bermacam-macam. Namun yang sering kita pakai adalah stiffener yang jenisnya channel. Jenis channel itu seperti apa bisa kalian lihat di bawah. Jadi di gambar paling bawah itu adalah penguat keliling yang berjenis channel. Oke, tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa penguat keliling atau stiffener yang akan kita gunakan itu adalah stiffener yang berjenis channel, atau biasanya orang awam akan menyebut channel sebagai sabuk pengaman untuk bejana. Jadi di sini di slide ini sampai slide berikutnya saya akan menyebut channel sebagai sabuk atau hanya channel saja. Jadi ketika saya berbicara tentang sabuk berarti saya sedang membahas channel, artinya saya sedang membahas stiffener. Nah, di slide kedua ini ada salah satu contoh bejana yang berwarna biru, tutup bawahnya berbentuk konikel, tutup atasnya bisa standar disk, bisa hemispherical, bisa torispherical, bisa elip, dan lain sebagainya. Jadi di sebelah kanan itu ada simbol L. Simbol L di sini yang dimaksud adalah tinggi silinder. Di sini sudah saya berikan keterangan nih. L yang dimaksud adalah tinggi silinder, berarti LS. Kalau beberapa minggu lalu kalian sudah pernah menghitung LS. Lalu di sebelah kiri ada simbol LI. LI adalah jarak antar sabuk, sehingga kalau kamu lihat di bejana ini, di sini ada sabuk 1, ada sabuk 2. Jadi di sini ada 2 sabuk. Jarak antar sabuk kita sebut dia sebagai LI. LI bisa dihitung dengan caranya L dibagi N plus 1, di mana L yang sudah saya sebutkan tadi, L adalah tinggi silinder, N adalah jumlah sabuk, ditambah 1. Sehingga jarak antar sabuk atau LI bisa dicari dengan membagi tinggi silinder dibagi jumlah sabuk plus 1. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi biasanya stiffener itu digunakan pada external pressure. Di 2 minggu yang lalu, kalian sudah merancang tebal silinder pada external pressure tanpa sabuk ya. Sekarang, kalian akan merancang berapa tebal silinder ketika bejananya beroperasi secara external pressure dan diberi sabuk. Sehingga hitungan yang minggu lalu bisa kalian teruskan dengan menambah step calculation dari 1 sampai 8. Step calculation 1 sampai 5 yang ada di sebelah kiri, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Fungsinya adalah menebak TS. Jadi kalian harus menebak tebal silinder yang baru
Bedanya apa? Kalau yang 2 minggu lalu, TS yang kalian tebak adalah TS external pressure tanpa stiffener. Kalau yang minggu ini, kalian menebak TS setelah diberi stiffener. Harusnya nanti tebal silindernya akan lebih kecil dibanding tebal silinder ketika belum diberi stiffener, alias TS yang akan kalian dapatkan minggu ini hasilnya biasanya akan selalu lebih kecil dibanding TS yang kalian dapatkan 2 minggu atau minggu yang lalu. Caranya sama persis dengan menebak TS di external pressure step lalu, cuman di sini ada simbol baru LI dan L yang sudah saya sebutkan tadi, di mana L itu sama dengan LS dan LI itu adalah jarak antar sabuk. Jadi step calculation-nya saya bahas singkat aja. Nomor 1, kalian harus cari jarak antar sabuk, simbolnya LI. Yang kedua, kalian harus mencari LI per DO. LI-nya sudah dihitung di step 1. DO-nya bisa kalian hitung dengan DI plus 2TS, di mana TS-nya adalah TS tebak. Jadi kalian menebak TS, melakukan trial and error untuk mendapatkan TS, sama seperti beberapa minggu yang lalu. Kemudian carilah DO per TS di step 3, lalu hitung P allowable dengan cara mencari B dulu, lalu dibagi dengan DO per TS. DO per TS-nya sudah kalian hitung di nomor 3. B bisa kalian cari di grafik halaman 147, grafik yang kemarin. Cara mencari B-nya sama persis. Kemudian, bandingkan P allowable dengan P teoritis. Kalau P allowable-nya lebih besar dan delta P-nya 10-20%, maka tebakan TS-mu benar. Sehingga kamu bisa mendapatkan nilai TS setelah diberi stiffener. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan nilai TS setelah diberi stiffener, maka kalian akan melakukan trial and error lagi untuk menentukan ukuran channel. Stepnya ada di sebelah kanan, step 6-8. Jadi ukuran channel itu bisa kalian lihat di appendix G item 1 di halaman 353. Saya bacakan dulu sebentar. Perancangan channel biasanya dihitung berdasarkan nilai momen inersia atau I dengan cara membandingkan I tersedia dan I dibutuhkan. Perancangan channelmu dinyatakan benar ketika I dibutuhkan kurang dari I tersedia. Jika I dibutuhkan lebih besar dari I tersedia, maka trial dan error ukuran channel salah, sehingga kalian harus melakukan trial dan ukuran channel yang lain. Di step nomor 7, kalian harus menghitung I dibutuhkan dulu. Caranya adalah sudah ada di PPT, DO kuadrat dikali LI dibagi 14 dikali TS ditambah AY per LI dikali epsilon. Di sini LI-nya sudah kalian hitung di step 1. TS-nya kalian dapatkan dari step 1 sampai 5 yang barusan. Nah, di sini ada simbol baru AY dan epsilon yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. AY adalah cross sectional area atau luas, sedangkan epsilon adalah suatu konstanta, kita sebut dia sebagai strain. Cara mendapatkan epsilon juga dari grafik 8.8 atau grafik di halaman 147. Grafik yang sama untuk mencari nilai B. Oke, yang pertama adalah saya mau mengajarkan cara mencari nilai epsilon. Jadi di sebelah kiri ini saya tulis bahwa epsilon didapatkan dari membaca grafik 8.8 halaman 147. Untuk membaca epsilon, kalian harus menghitung B dan mengetahui T atau suhu operasi.
Di soal biasanya sudah diketahui kan suhu operasinya berapa. Nah, sekarang kalian harus menghitung B. B-nya berbeda dengan B yang di slide sebelumnya ya. Jadi kalau di sini B dihitung dari PLO dikali DO dibagi TS plus AY per LI. PLO-nya yang mana? PLO-nya sudah kalian hitung di step sebelumnya. Kalau tidak salah di step nomor 4 kalian bisa cek di slide sebelumnya ketika mencari TS. Di situ kalian kan menghitung PLOable. Nah, nilai PLOable itu masukkan ke sini untuk mencari nilai B. Setelah nilai B didapatkan, silakan buka grafik halaman 147. Nah, caranya nanti misalnya nilai B-nya 5100, maka cari angka 5100 di sumbu Y bagian kanan. Dari situ buat garis lurus sampai ketemu dengan garis suhu. Misalnya suhu operasinya 800 nih ya. Ini adalah 800, ini garisnya 800. Maka dari 5100 tadi tarik ke kanan sampai ketemu garis suhu. Lalu buatlah satu titik pertemuan, geser ke bawah secara vertikal sampai ke sumbu X paling bawah, maka kalian langsung bisa mendapatkan nilai epsilon. Jadi caranya lebih mudah dibandingkan mencari nilai B di minggu lalu atau di slide sebelumnya. Jadi saya ingatkan lagi, nilai B yang ada di sini antara menebak TS dan mencari epsilon rumusnya berbeda. Jadi rumusnya B berbeda-beda tergantung. Kalau kamu mau menebak TS, maka mencari B-nya ada di slide sebelumnya. Kalau kamu mau mencari epsilon, maka mencari B-nya ada di slide ini. Nih, yang paling kiri. Sehingga jangan sampai salah. Nah, setelah epsilon didapatkan, ya tadi kan di slide sebelumnya kita menghitung epsilon. Nah, di cara menghitung epsilon, kalian kan harus menghitung B. Waktu menghitung B tadi, ada simbol AY. Sama dengan simbol AY yang ini. Nah, AY tadi kan sudah saya sebutkan bahwa dia adalah cross-sectional area atau luas. AY bisa didapatkan dari Appendix G item 1 halaman 353 sampai 354. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi begitu kamu sudah dapat epsilon, kamu bisa menghitung I dibutuhkan. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa DO didapatkan dari soal, biasanya diketahui DI. Lalu kalian bisa cari DO-nya menggunakan rumus DO sama dengan DI plus 2TS. TS-nya hasil step 1 sampai 4. Oke. LI juga sudah dihitung di step 1. TS seperti yang sudah saya jelaskan tadi, TS didapatkan dari hasil trial and error step 1 sampai 5 di slide ini. Nah, nih, AY didapatkan dengan membaca Appendix G item 1 dengan cara trial dan error ukuran channel. Jadi ukuran channel kita trial dan error seperti kamu men-trial error ukuran TS. Caranya bagaimana akan saya ajarkan di slide setelah ini. Ketika AY sudah kalian dapatkan, epsilon juga sudah kita hitung di slide sebelumnya, masukkan semua angka ke dalam sini, lalu kamu hitung I dibutuhkan. Setelah itu kita lanjut ke step 8. Di sini saya tulis, setelah menghitung I dibutuhkan, bandingkan dengan I tersedia. Jadi kamu harus membandingkan I dibutuhkan dengan I tersedia. Jika I dibutuhkan lebih kecil dari I tersedia, maka trial ukuran channel benar. Nah, mungkin kamu bingung, I tersedianya kita dapatnya dari mana? Kalau I dibutuhkan kan kita dapatnya dari menghitung. Nah, kalau I tersedia, kita dapatnya dari Appendix G item 1. Jadi, nilai AY dan I tersedia didapatkan dari Appendix G item 1. Oke, kita lanjut ke slide setelah ini.
Oke, silakan kalian buka halaman 353. Di situ akan tertulis Appendix G item 1. Judulnya adalah Channels American Standard Properties of Sections. Akan muncul tabelnya sama persis dengan ada yang di PPT. Nanti ada beberapa kolom ya di dalam tabel itu. Nah, di tabel-tabel itu sudah saya tandai di depan di PPT kalian. Ada simbol AY, ada simbol I tersedia. Di kolom 1 ada kode channel, ada ukuran channel, sehingga nanti caranya untuk trial error channel, kalian pilih dulu kalian mau menggunakan channel kode berapa. Misal, saya mau menggunakan channel kode C20. Maka ini ya, saya kotakin warna merah. Channel kode C20 memiliki ukuran 13 inci dikali 4 inci. Nah, channel C20 kode ini punya nilai AY yang sangat beragam. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nilai AY. Silakan pilih di antara 4 itu. Misalnya, saya memilih AY yang saya mau coba adalah 11,71. Ini ya, saya lingkari. Maka, AY yang akan kamu inputkan di rumus I dibutuhkan, tadi waktu menghitung I dibutuhkan, kan ada simbol AY. Nah, nilai AY itu didapatkan dari sini. Kamu trial dan error dulu. Kamu pilih 11,71. Kamu hitung I dibutuhkan, lalu setelah dapat I butuh, kamu kan harus membandingkan dengan I tersedia. Nah, I tersedianya yang mana? Ada di kolom ini, di aksis 11. Nah, I tersedianya yang mana? Cukup lihat milik C20. C20 berarti yang ini ya, C20. Di situ karena kamu pilih 11,71, maka I tersediamu adalah 271,4 inci pangkat 4. Nah, nanti I dibutuhkanmu bandingkan dengan I tersedia. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Kalau I dibutuhkan ternyata lebih kecil, maka ukuran channelnya memadai. Kalau lebih besar, maka kamu harus melakukan trial dan error yang lain. Caranya ganti aja nilai AY-nya. Tadi pakai 11,71, misal tidak memenuhi, kamu bisa ganti pakai 9,3. Ternyata masih belum memenuhi juga, ganti pakai kode channel yang lain. Jadi kode channel ada di halaman 353 itu dari C60, C1, sampai C10. Semakin ke bawah, kamu nanti bisa cek ukuran channelnya semakin kecil. Jadi trial dan error itu sepenuhnya adalah wewenang kalian untuk menentukan nilai AY mana yang akan kalian gunakan untuk menghitung I dibutuhkan. Nah, sampai di sini jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komen. Kita akan melakukan diskusi di sana. Setelah diskusi selesai, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang kemarin. Jadi di external pressure kemarin saya memberikan latihan soal untuk menghitung TS, THA, THB kan. Silakan dilanjutkan menghitung ukuran channel. Jadi hitung TS dulu, TS setelah diberi stiffener, lalu hitung ukuran channelnya jika diberi sabuk sejumlah 2 buah. Silakan kalian hitung, tentukan TS dan ukuran channelnya. Sehingga nanti waktu setor ke saya, kalian akan mendapatkan 2 jawaban, TS dan ukuran channel. Saya minta angka-angka trialnya jangan dibuang. Jadi sertakan di Excel angka-angka trialnya, lalu angka trial paling akhir yang sudah benar silakan di blok warna kuning sebagai penanda bahwa itu adalah jawaban akhir kalian. Selamat belajar dari rumah.